Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dedeh Sitiningrum, Dian Dwi Agustin, Lisna Permayanti Resmana, Nurulia Cahya Putri, Putri Apriyani, dan Fani Setianingsih. Materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian pendekatan saintifik, karakteristik pendekatan saintifik, tujuan pendekatan saintifik, prinsip-prinsip pendekatan saintifik, dan langkah-langkah pendekatan saintifik. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, menyimpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan karakter siswa. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan pendekatan saintifik. Daryanto tahun 2010 mengemukakan beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah: yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip pendekatan saintifik. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self-concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa.
6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi pengajar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Langkah-langkah pendekatan saintifik. 1. Mengamati. Kegiatan mengamati merupakan proses pembelajaran yang bermakna meaningful learning. Kegiatan ini memiliki keunggulan, diantaranya dapat menyajikan objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang dan mudah pelaksanaannya. Kegiatan mengamati sangat bermanfaat untuk memenuhi rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Adapun kompetensi yang diharapkan dan kegiatan observasi ini adalah dapat melatih kesungguhan dan ketelitian siswa dalam mencari informasi. Selanjutnya yang kedua menanya, guru sebaiknya membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca, atau dilihat dalam proses kegiatan mengamati. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat menunjukkan pertanyaan-pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang abstrak, baik berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal lain yang lebih abstrak. Adapun kompetensi yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah siswa diharapkan dapat mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen dari kegiatan tersebut. Terkumpul sejumlah informasi. Adapun kompetensi yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar, dan belajar sepanjang hayat. Kegiatan yang keempat yaitu mengolah informasi. Kegiatan mengolah informasi ini di dalam pembelajaran yaitu kegiatan untuk memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Nah, kegiatan ini itu dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya dan menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Adapun kompetensi yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Kemudian, kegiatan yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Nah, pada pendekatan saintifik, guru itu diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk dapat mengkomunikasikan hal-hal apa saja yang telah mereka pelajari. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan kembali atau menceritakan kembali apa yang telah ditemukannya dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut.
Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan materi tentang pendekatan saintifik. Baik, untuk mengefektifkan waktu di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dipresentasikan. Kesimpulannya adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang telah ditemukan. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses, seperti mengamati, menanya, menyimpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Dalam melaksanakan proses-proses tersebut, perlu adanya bantuan seorang guru. Akan tetapi, bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau semakin tingginya kelas siswa. Dalam model pembelajaran saintifik, peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai yang baru diperlukan untuk kehidupannya. Fokus proses pembelajaran diarahkan kepada pengembangan keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, menemukan dan mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan. Dengan kata lain, di sini yaitu siswa yang menjadi pusat atau student center, bukan lagi guru yang menjadi pusat atau teacher center. Baik, itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk rekan-rekan yang telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.